Bapak Ibu semuanya, video official 1, 2, dan 3 akan memberikan penjelasan terkait LK 2.1 tentang eksplorasi alternatif solusi. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika akan mengerjakan LK 2.1, Bapak Ibu silahkan pahami di LK sebelumnya. Karena memang di LK 2.1 ini ialah LK lanjutan setelah Bapak Ibu menyelesaikan LK 1.3, di mana di LK 2.1 ini ada masalah terpilih yang akan diselesaikan. Jadi seperti video-video saya sebelumnya, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwasanya pahami untuk runtutan LK, yang nantinya isian daripada LK itu akan dibawa di LK selanjutnya. Dan kebetulan pada video ini saya menjelaskan untuk LK 1.3 di video sebelumnya, dan hari ini menjelaskan LK 2.1 untuk eksplorasi alternatif solusi. Ya, eksplorasi alternatif solusi Bapak Ibu. Silahkan di sini perhatikan ada nomor, ada masalah terpilih yang akan diselesaikan. Ini berdasarkan LK 1.3, terus akar penyebab masalahnya apa, eksplorasi alternatif solusi, dan analisis alternatif solusi. Sebagai gambaran, di LK 1.3 kemarin sudah dipetakan bahwasannya untuk masalah terpilih kemampuan literasi sains peserta didik itu rendah. Maka akar penyebab masalahnya itu karena model pembelajaran yang digunakan guru itu monoton, ya, cenderung monoton atau teacher center. Maka eksplorasi alternatif solusi yang bisa Bapak Ibu lakukan ini berdasarkan kajian literatur atau kajian teori. Contohnya Bapak Ibu bisa melihat di layar, yaitu literasi sains penting bagi peserta didik. Literasi sains peserta didik yang rendah dapat ditingkatkan dengan memilih pendekatan saintifik, di mana menurut Narut dan Canisius 2018, pendekatan saintifik adalah cara pandang yang dilakukan oleh guru dalam rangka meniru cara ilmuwan. Pendekatan saintifik menurut Pratiwi ini ada beberapa hal, yaitu mengobservasi, menanya, mengeksperimenkan, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, di mana pelibatan peserta didik secara aktif dalam kegiatan belajar dapat meningkatkan literasi sains peserta didik. Disampaikan juga berdasarkan literasi, bahwasanya selain pendekatan saintifik yang dapat meningkatkan literasi sains, yaitu penerapan model pembelajaran yang sesuai dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai. Menurut Aiman dan Rizky 2020, dikatakan bahwasanya PBL dapat meningkatkan literasi sains peserta didik. Menurut Alatas dan kawan-kawan, Widiana dan kawan-kawan juga menyebutkan hal yang sama. Penerapan model pembelajaran PBL ini menarik bagi peserta didik untuk mencari, mendalami, bahkan menggali informasi tentang konsep yang dipelajari dan bagaimana pengaplikasiannya. Di mana untuk sintak pembelajaran PBL ini menurut Aren 2012 ada orientasi sampai dengan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Di samping itu, Bapak Ibu harus mengkaji apa sih kelebihan dari model PBL. PBL memiliki kelebihan yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Benar ya, berarti menjawab permasalahan, menjawab akarnya, karena tadi disampaikan pembelajaran itu teacher oriented atau berorientasi kepada pendidik bukan kepada siswa. Mengembangkan pengendalian diri peserta didik memungkinkan peserta didik mempelajari peristiwa secara multidimensi dan mendalam, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, dan mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. Ini kelebihan-kelebihannya. Nah, selain kelebihan, Bapak Ibu juga harus mengkaji kelemahan daripada model itu sendiri. Dicontohkan menurut Soimin 2016, PBL yang diterapkan ini memiliki kelemahan, ya, di mana PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap mata pelajaran.
PBL apabila dalam satu kelas banyak perbedaan karakteristik peserta didik akan berakibat pada kesulitan dalam pembagian tugas. Selain daripada PBL, disampaikan penggunaan model PJBL pun, model Discovery Learning pun juga dapat meningkatkan literasi sains. Ya, intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cari literatur yang mendukung akar masalah sehingga akar masalah itu nanti bisa diselesaikan berdasarkan kajian literatur yang Bapak Ibu lakukan. Jadi nanti di bawahnya silakan dibuat daftar pustakanya sesuai dengan rujukan yang Bapak Ibu sertakan di hasil eksplorasi alternatif solusi. Untuk analisis alternatif solusi Bapak Ibu, ini silahkan dirangkum, diramu, diparafrase berdasarkan apa yang Bapak Ibu baca pada eksplorasi alternatif solusi. Isinya apa? Misalnya ini seperti ini. Untuk nomor 1, berdasarkan eksplorasi alternatif solusi dari hasil kajian literatur, dijelaskan bahwa kemampuan literasi yang rendah dapat ditingkatkan dengan melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan ini dapat memberdayakan peserta didik untuk aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar dan mengintegrasikan proses ilmiah seperti observasi sampai dengan mengkomunikasi. Selain itu juga, literasi sains rendah juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan model PBL dan Discovery Learning. Di sini disampaikan. Gitu ya Bapak Ibu. Kita geser lagi di akar masalah kedua. Masalah yang diidentifikasi yaitu peserta didik kesulitan memahami konsep yang dipelajari. Akar masalahnya apa? Guru belum mampu melaksanakan kegiatan belajar dapat memberdayakan komunikasi dan rasa percaya diri peserta didik. Serta saat pembelajaran media yang diintegrasikan belum sesuai. Ya, belum sesuai dengan karakter peserta didik. Maka apa yang bisa dilakukan eksplorasinya? Silakan Bapak Ibu bahas. Apa saja yang bisa mempengaruhi kemampuan peserta didik itu bisa meningkat ataupun turun. Dijabarkan di bagian eksplorasi ya. Contoh nih, hasil penelitian oleh Setiadi 2017 menyatakan dengan menggunakan bahan ajar berupa modul pembelajaran berbasis saintifik dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini juga sejalan dari penelitiannya Aulia 2020 dan Asikin 2017. Lebih lanjut, selain daripada itu, penerapan aktif knowledge sharing ini juga mampu memberdayakan peserta didik untuk berkomunikasi. Ya, dari komunikasi itu, maka dapat memberdayakan pemahaman terhadap konsep daripada peserta didik. Nah, penerapan strategi yang tepat dan dengan media pembelajaran itu juga tepat dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Sejalan apa yang disampaikan oleh Tasyari 2021, Arianto, dan Wahyuni. Nah, di sini dijelaskan juga berikut beberapa media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Yang pertama, menggunakan laboratorium virtual. Penggunaan media PowerPoint, media pembelajaran video, media pembelajaran di alam, media pembelajaran animasi. Nah, setelah itu, berdasarkan pemaparan pada kajian literatur sebelumnya, diketahui bahwa kemampuan pemahaman peserta didik dapat ditingkatkan dengan memilih pendekatan saintifik, strategi aktif knowledge sharing, serta media pembelajaran yang sudah tentu harus sesuai dengan karakteristik materi, waktu pelaksanaan, dan karakteristik peserta didik. Kemampuan pemahaman peserta didik dipengaruhi juga oleh model yang digunakan dalam pembelajaran. Apa iya? Iya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kajian literatur menurut Sidik 2020, menurut Mariadi 2019, menurut Pratama 2019, Lufri dan kawan-kawan, Purwanti 2020. Dan lebih lanjut, menurut Kumala, menurut Arismawati, menurut Soimin. Ada juga menurut Aini dan kawan-kawan, menurut Fitria dan Sudita. Nah, harapannya seperti ini Bapak Ibu ketika membuat eksplorasi. Setelah itu baru membuat daftar pustaka di bagian bawah. Nah, setelah selesai di kolom kedua, silahkan dilanjutkan di bagian eksplorasi
alternatif solusi. Gunakan bahasa sendiri daripada Bapak Ibu setelah membaca, mengkaji literatur untuk menentukan apa solusi yang tepat dari akar permasalahan dari masalah yang sudah diidentifikasi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Apabila video ini bisa membantu Bapak Ibu, silahkan sematkan komentar dan silahkan sampaikan kalau memang membutuhkan file LK 2.1, nanti akan saya sharing kalau Bapak Ibu menyampaikan di kolom komentar. Terima kasih, salam data, salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share PD Official 1, 2, dan 3.